Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, saya Anggis Prayoga. Saya dosen pengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di STEBI Global Mulia Cikarang. Seperti yang kita ketahui, saat ini Sistem Informasi Manajemen tidak hanya lagi sekedar menjadi alat bantu saja, melainkan sebuah fondasi strategis yang mendasar bagi efisiensi operasional dan pengambilan keputusan di hampir semua sektor. Dengan adanya sistem informasi manajemen, organisasi dapat mengintegrasikan data, menganalisis informasi dengan cepat, dan merespon dinamika pasar yang lebih adaptif dan juga inovatif. Ini bukan hanya sekedar tentang meningkatkan produktivitas, tetapi juga memungkinkan inovasi dalam pelayanan dan juga pengalaman pengguna. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa telah mengamati secara langsung bagaimana sistem informasi manajemen diterapkan di berbagai sektor, mulai dari sektor manufaktur, sektor bisnis, perbankan, maupun sektor pendidikan. Diharapkan dengan adanya observasi ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran krusial teknologi ini dalam transformasi organisasi dan juga strategi bisnis. Baik, selamat menyaksikan presentasi hasil observasi dari mahasiswa STEBI Global Mulia Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan selalu di dalam hidup kita. Perkenalkan, nama saya Eka Hanulfia. Saya merupakan mahasiswi STEBI Global Mulia Cikarang dari Prodi Ekonomi Syariah dari angkatan 2022. Di sini saya izin menyampaikan materi mengenai Sistem Informasi Manajemen dari mata kuliah yang diampu oleh Bapak Anggi Setia Prayoga. Yang pertama, latar belakang. Saat ini, manusia dalam kesehariannya sebagai pengguna informasi sangat bergantung pada berbagai sistem informasi, mulai dari sistem informasi manual sederhana sampai dengan sistem informasi berbasis komputer yang rumit dengan saluran telekomunikasi yang canggih. Hampir di setiap sektor bisnis di dunia ini menggunakan sistem informasi di perusahaan mereka. Hal tersebut disebabkan karena sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Sistem informasi memiliki peran dan menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Rumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen, yang kedua, apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen dalam bisnis, lalu yang ketiga, bagaimana sejarah dan pengembangan sistem informasi manajemen dalam bisnis, sablon, dan galeri. Tujuan masalah, yaitu memahami pengertian sistem informasi manajemen, 2. Memahami pengertian sistem informasi manajemen dalam bisnis, dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana sejarah dan pengembangan sistem informasi manajemen dalam bisnis dan galeri. Metode penelitian. Dalam penelitian kali ini, kami menggunakan metode kuantitatif dengan perolehan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Poin pertama yaitu pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Adapun pendapat lain mengemukakan sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, dan suatu strategi. Dalam sistem informasi manajemen, terdapat database dan prosedur pelaksanaan sistem manajemen perusahaan, dan tentunya petugas yang mengoperasikan semua sistem tersebut, keseluruhan teknologi tersebut beserta manusia, dan rangkaian proses dan prosedur merupakan suatu sumber daya bagi organisasi. Teknologi informasi merupakan dasar bagi pengembangan sistem informasi suatu organisasi. Selain aspek teknologi, sistem informasi juga memiliki aspek non-teknologi,
yaitu prosedur atau proses, dan manusia. Dapat disimpulkan bahwa suatu sistem informasi dalam organisasi memiliki beberapa dimensi yang berbeda. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki 3 level manajemen dengan tugas yang berbeda, yaitu manajemen senior, menengah, dan operasional. Selanjutnya, poin kedua yaitu peran sistem informasi manajemen. Perubahan dalam dunia usaha belakangan ini banyak dimotori oleh perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi menjadikan tata kelola bisnis menjadi berbeda. Dalam skala internasional, biaya operasional dapat menurun secara drastis berkat penggunaan internet. Berkat tersedianya berbagai perangkat teknologi informasi, muncullah sebuah jenis usaha baru yaitu perusahaan digital. Perusahaan digital adalah sebuah organisasi yang menggunakan teknologi digital untuk mengelola relasi bisnis penting dengan konsumen, pemasok, dan juga karyawan. Dengan teknologi digital, kebiasaan berbisnis lama yang terbatas ruang dan waktu menjadi berubah. Waktu berbisnis dan bekerja dapat menjadi 24 jam sehari, tidak terbatas pada jam kerja lokal. Kegiatan berbisnis dapat dilakukan dengan siapapun di berbagai belahan dunia manapun. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Penerapan sistem informasi manajemen dalam bisnis sablon dan galeri. Pada penelitian kali ini, kami melakukan observasi ke sebuah bisnis sablon yang bernama Dan Galeri. Nama Dan Galeri ini diambil dari nama belakang pemilik sablon itu sendiri, yaitu Fajar Wildan. Dan Galeri ini telah didirikan selama 8 tahun, tepatnya pada tahun 2016. Pemilik Dan Galeri itu sendiri awalnya tidak berniat untuk membuka suatu bisnis seperti sekarang. Kisahnya berawal dari pondok pesantren yang sering membutuhkan pembuatan jasa brosur, banner, dan lainnya. Tetapi beliau merasa tidak puas jika dari hasil karya orang lain. Karena alasan tersebutlah, beliau memilih untuk belajar membuat brosur, banner secara otodidak, sebagai pendukung berdirinya bisnis Dan Galeri. Dalam bisnis di Dan Galeri tersebut juga memiliki struktur organisasi dan tugas-tugasnya. Yang pertama, owner. Sebagai seorang owner, memastikan suatu operasional bisnis memiliki performa yang baik dan menghasilkan keuntungan. Lalu yang kedua, kepala toko, tugasnya meningkatkan target penjualan dan melakukan evaluasi karyawan. Yang ketiga, ide kreatif. Mengembangkan ide kreatif yang menarik untuk menarik konsumen untuk membeli produk. Yang keempat, pramuniaga, yaitu menyambut pelanggan dan menanyakan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, juga menjaga kebersihan area penjualan dan stok barang. Selanjutnya, pemasaran, untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk. Yang terakhir, kepala produksi, bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi dari barang mentah hingga. Sistem informasi manajemen digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam berbagai hal dalam proses pemesanan, manajemen produksi, dan pendataan keuangan perusahaan. Untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan ini, maka Dan Galeri membuat sistem manajemen berbasis aplikasi online untuk memanajemen proses pemesanan, memanajemen produksi, dan pendataan keuangan agar lebih efektif dan efisien. Cara pemesanan produk yang ada di Dan Galeri terbagi menjadi dua, yaitu pemasaran secara online dan pemasaran secara offline. Pemasaran secara offline dilakukan dengan cara pemilik menyewa toko, display toko semenarik mungkin agar menarik perhatian pembeli ketika datang langsung ke toko, sedangkan pemesanan secara online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang canggih, yaitu melalui Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Instagram, dan Facebook. Salah satu sistem informasi manajemen dalam bisnis Dan Galeri yaitu melalui e-commerce yang bernama Shopee. Di dalam aplikasi ini terdiri dari beberapa fitur yang telah disediakan untuk memudahkan para penggunanya melakukan transaksi. Tidak hanya itu, Shopee juga banyak menawarkan produk seperti promosi gratis ongkir dan banyak voucher lainnya yang menarik konsumen. Fitur-fitur yang disediakan oleh Shopee untuk para penggunanya yang pertama yaitu fitur chat penjual. Merupakan fitur chat yang memungkinkan kita untuk memberikan pelayanan ke pembeli baik sebelum dan setelah penjualan. Yang kedua, fitur keranjang kuning. Fitur ini digunakan sebelum membeli sebuah produk, kita bisa memasukkan barang yang kita pilih di dalam keranjang kuning untuk kita check out nanti. Yang ketiga, fitur live Shopee dan video. Dalam fitur ini, kita bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan pembeli atau pengikut toko sekaligus meningkatkan penjualan toko. Yang keempat, fitur berikut merupakan gambaran-gambaran fitur di dalam Shopee yang telah saya jelaskan tadi seperti
fitur chat kepada penjual, fitur keranjang kuning, yang kedua Shopee Live dan video. Selain itu, owner dari Dan Gallery juga menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan dalam tabel input nota, database keadaan barang, rekap bulanan, dan stok barang keluar ataupun masuk. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengecekan produksi dalam satu file. Dengan diterapkannya sistem informasi manajemen, owner dan galeri merasakan perbedaan yang cukup signifikan, di mana hasil penjualan mengalami peningkatan yang sangat efektif, apalagi pemasaran melalui marketplace online, karena jangkauannya luas, jadi bisa menarik pelanggan dari daerah manapun. Dari perusahaan bisnis dan galeri, banyak sekali manfaat yang mereka rasakan ketika menerapkan sistem tersebut. Selain yang manfaat yang telah tertera di atas, tetapi selain itu juga ada kekurangan ketika menerapkannya, di antara lain yaitu kekurangan tersebut yaitu 1. Memiliki keterbatasan jumlah dan juga tingkat kemampuan sumber daya manusia yang menguasai suatu sistem informasi. Yang kedua, perubahan dalam sistem informasi secara cepat sehingga kita belum tentu dapat melakukan adopsi dengan perubahan tersebut. Yang ketiga, adanya kekurangan tenaga ahli pada bidang sistem informasi, dan yang terakhir memiliki kekurangan sosialisasi dengan sistem informasi. Harapan owner dan galeri untuk rencana pengembangan usahanya ke depan yaitu memperbesar volume pasar produksi, baik hasil yang diproduksi dan menambah tenaga kerja, agar bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain. Selain itu, owner dan galeri juga berharap untuk mengangkat tenaga kerja dari santri yang sudah lulus untuk meningkatkan kreativitas. Kesimpulan dari pembahasan materi pada hari ini yaitu sistem informasi dalam bisnis merupakan faktor yang dapat meningkatkan daya saing organisasi bisnis dalam menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan bisnis. Sistem informasi juga telah menjadi area fungsi utama dalam suatu administrasi bisnis. Peran penting sistem informasi menjadi semakin vital sehingga banyak organisasi mencurahkan investasi, waktu, dan pemikiran untuk mengembangkan sistem informasinya. Peran sistem informasi pun bergeser dari sebagai suatu sistem pendukung kinerja organisasi menjadi faktor produksi yang vital di berbagai organisasi. Saran yang bisa saya sampaikan untuk Dan Gallery yaitu berdasarkan hasil dari analisis perancangan sistem informasi penjualan yang telah dilakukan, perusahaan perlu mempersiapkan beberapa hal terkait dengan rekomendasi pergantian sistem informasi penjualan. Saya menyarankan agar perusahaan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan harus mengadakan pelatihan atas penggunaan sistem informasi penjualan para karyawannya, khususnya kepada kepala produksi dan ownernya. Yang kedua, selalu merevisi pada sistem informasi penjualan supaya tidak adanya kendala yang terjadi dalam data di perusahaan tersebut. Yang ketiga, menambahkan karyawan baru yang mempunyai keahlian luas di bidang sistem informasi manajemen untuk pengembangan ke depan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penulisan maupun perkataan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.